Kreator beda nggak sih sama konten kreator? Nah, kita kan ngobrol dan nanya langsung sama ahlinya nih. Namanya Mas Dinda Prastio. Ya. Dinda, biasanya Dinda cewek loh, Mas. Nah itu. Itu gimana sejarahnya? Kita ngobrol sejarah nama aja, Mas. Ya boleh. Asli ya Dinda, Ya Dinda asli. Prastio ya. Jadi itu apa ya, sesuatu yang memang pemberian orang tua yang sebenarnya agak sedikit beban, Mas. Kenapa? Terutama pas waktu nikah, Mas. Undangannya namanya cewek semua tuh. Istrimu siapa namanya? Indah dan Dinda, coba bayangin, Mas. Untung ada Prastionya loh itu. Nah, bener. Kalau Prastia agak Ya. siapa pernah ya. Cuman gini, Mas, masalahnya di undangan itu kan cuma nama depan yang Oh dimasukkan. iya ya, I dan D itu ya. Iya. Indah dan Dinda. Oke, tapi terus apalagi yang jadi beban selain nikah? Nah, ketika di kampus, Mas, ketika nama saya dipanggil, orang-orang noleh, Mas. Orang-orang maksudnya mahasiswa yang lain noleh gitu. Terutama cowok ya. Bener. Wah, Dinda kayak kita ayu cewek mesti kayak cantik gitu. nih. Nah. Mereka noleh, mereka kecewa, Mas. Ternyata berkumis. Kok beringosan gitu ya. Oke, berarti nama Dinda itu karena anak kedua atau ketiga pasti ya? Betul, anak kedua. Kedua kan. Betul, Berarti pasti punya kanda. Benar, Iya, benar. iya. Asli Semarang. Asli, tapi Semarang coret, Mas, kabupaten. Saya tak beda. Kendal. Bukan, Bawen. Oh, Mbak Wen sini Iya, ya, deket. betul. Berarti dari Mbak Wen ini tadi. Enggak, ini dari studio Studionya di Ungaran. Ungaran sini ya. Ungaran Oke, Barat. dekat. Berarti jenengan adalah seorang digital creator. Lah ini apa Mas sebenarnya digital Oke. creator? Soalnya aku tadi kemarin tuh dapat info dari Sita kan. Ini tamunya besok digital creator. Loh, apanya konten creator nih? Apa sih bedanya atau lebih luas lagi Oke. digital tuh? Sebenarnya ini adalah suatu perluasan aja sih, perluasan kata aja sih, Mas. Sebenarnya ya sama kayak konten kreator gitu awalnya. Cuman karena digital creator lebih fokus ke digital aja, kayak sosial media dan sebagainya. Sebenarnya secara spesifik kalau diomongin secara general ya sama kayak konten kreator. Cuman kalau digital creator ya fokusnya konten-konten digital semua gitu. Contohnya. Misalkan kalau saya kebetulan spesifik di komersial video B-roll dan sebagainya istilahnya. Oke, orang bilang. kayak TVC gitu. Ya kurang lebih seperti itu. oke. Cuman lebih berfokus ke produknya. Tapi Oke. kadang-kadang ada juga yang beberapa yang memang storytelling sih. Cuman untuk saat ini masih fokus ke situ dan sedikit pengembangan gitu. Oke. Itu pun sebenarnya juga iseng sih, Mas. Awalnya nggak sengaja kan dulu. Bentar, nggak sengaja berarti tapi kan udah punya ilmunya itu. Ada, tetap ada Iya kan? basicnya, tetap Nah, ada. itu basicnya kamu berarti dulu apa Mas? Seorang apa? Oke, ini agak panjang nih. Nggak apa-apa, dari SD Spill nggak dikit-dikit dulu ya. Jadi dulu tuh saya memang lebih awalnya saya masuk belajar di visual ya terutama Mas. Itu kamera, main dengan kamera itu tahun 2015 itu di street photography awalnya. Oh, oke dulu mainan street photography gitu photography. 2015 ya. Betul. Oke, terus Dari situ dia yang namanya mainan kamera kan pasti berkembang gitu. pakai apa dulu awal niggernya? Canon, Mas. Itu pun jadul 450D. 550. 450. Oh, lebih jadul lagi ya? Jadul itu, Mas. Oke. Yang apa ya? ISO-nya pun sangat terbatas. Tapi udah bisa video? Belum Ya, masih belum. foto doang ya. Betul. Kalau udah bisa 550 bisa ya? 550 kayaknya bisa Udah bisa, deh. cuman masih FPS-nya masih Rendah rendah banget. banget. Itu 29 kalau nggak 30. iya, segituan ya. Oke, lebih jadul lagi berarti itu. Betul. Oke, terus Nah, dari situ kan kita pasti berkembang ya Mas, ketemu komunitas dan sebagainya. Akhirnya coba kamera pun upgrade kan. Upgrade kita pakai Nikon waktu itu terus nyoba-nyoba iseng main video. Dari Oke. situlah akhirnya mulai terus mendalami video. Ternyata kalau lebih asik gitu. Oke. Meskipun foto juga asik ya. itu masih kuliah waktu itu. Jadi gimana ya, ini agak sedikit kompleks Mas kalau bahas saya kuliah ini kapan gitu. Jadi saya tuh sebenarnya kuliahnya telat Mas. Saya kuliah itu posisi saya udah kerja waktu itu sewaktu saya kerja di dinas tenaga kerja waktu itu. Oh, dulu di dinas Sempat juga. kerja juga di dinas oke. dan provinsi. kota. Kota. Oh, iya iya. Nah, kota terus ya itu juga awalnya jadi street photography itu urut-urutannya. Street photography saya gabung di SDK Semarang Digital Kreatif, Oke. komunitas saya. Terus ada informasi terus lowongan pekerjaan gitulah di dinas, akhirnya saya masuk di dinas Oke. tenaga kerja itu. Nah, kayak gitu kurang lebih. Kemudian dari situlah saya akhirnya mendalami banyak hal, video dan sebagainya. Terus di kantor pun akhirnya kan saya juga sempat megang medianya, jadi otomatis pendalamannya ada di situ juga. Dokumentasi ya di situ ya. Betul. Oh, oke. Nah terus sambil otomatis yang namanya kita masih apa ya non ASN dan sebagainya pasti nyambi-nyambi ya Mas kan gitu. Biar tetap ngebul ya. Betul. Akhirnya waktu itu kan memang tahun-tahun 2017, 2018 era-eranya banyak coffee shop nih Mas. Coffee shop dan sebagainya dan mereka pun akhirnya melakukan campaign untuk
promosi itu melalui sosial media. Mereka butuh konten otomatis, Mas. Nah, di situ saya sambil freelance tuh kerja di kantor, tapi freelance karena waktu kuliah saya. Oke. Jadi kuliah saya itu saya kelas karyawan gitulah. Jadi otomatis saya kerja sambil kuliah, sambil freelance dan sebagainya itu. Nah, kemudian dari situlah mulai lebih jauh lagi mendalami tentang soal konten nih, Mas. Oke. Nah, dari situ bikin foto, video, bahkan lebih desain dan sebagainya kan kompleks kalau sosial media, kalau Instagram terutama. Nah, dari situlah banyak hal yang saya pelajari, otomatis tentang konten marketing, digital marketing dan sebagainya, semakin dalam, terus klien juga semakin bertumbuh, bahkan kampus saya pun sempat jadi klien saya. Oke. Bayarin ya? Iya. Bayar ya? Gara-gara cerita mau lulus, terus kebetulan ketua yayasannya ngobrol-ngobrol background saya dan ternyata malah tertarik waktu PMB. Waktu itu pandemi lagi banyak PPKM kan. PPKM mereka butuh campaign. Akhirnya saya bantu untuk PMB tapi melalui sosial media. Jadi benar-benar bagaimana melalui sosial media itu bisa mendapatkan mahasiswa, kan di situ challenge gitu, Mas. Nah, dari situlah saya mulai merasakan, mulai memahami bahwa ternyata sosial media itu sepowerful itu ya. Ternyata dan bahkan ada salah satu klien juga yang dulu sempat ngandelin sosial media, teman impactnya pun luar biasa. Tahun berapa itu? Itu sekitar persis kalau mulai saya fokus untuk content creation atau kalau sekarang itu lebih ke sosial media agensi istilahnya. Itu sekitar 2020 selepas saya keluar dari kantor. Udah itu, tapi udah keluar dari dinas itu. Fokus ke situ. Itu udah bikin kantor gitu. Belum, waktu itu masih kantornya kafe-kafe klien gitu. Oke, masih ini ya, kafe ke kafe ya. Betul. Oke. Jadi waktu itu ya cuma kita buka jasa aja untuk pembuatan konten gitu untuk sosial media kafe-kafe gitu. Nah, kemudian mulai banyak. Nah, mulai puncaknya itu ketika pandemi part 2, gelombang kedua kan. yang itu yang corona yang kedua itu itu apa kan itu namanya? Varian Delta muncul, itu benar-benar ekstrim, Mas. Benar-benar apa ya? Klien pun banyak terdampak, banyak yang putus kontrak dan sebagainya, dan kita pun harus manuver kan, Mas. Klien semakin sepi dan sebagainya. Mereka bermanuver, akhirnya pun saya juga mikir keras nih, gimana nih bisa survive. Salah satu teman ngasih insight nih, Mas bikin konten di TikTok. Wah, apaan sih TikTok? Saya dulu jujur anti, Mas, TikTok. Tapi ternyata duiti ya. Wah, nah itu. Nah, kemudian terus akhirnya kenapa bisa jadi nggak anti? Nah, dari situlah, Mas, PPKM yang varian Delta muncul, itu kan sekitar tahun 2022 kalau nggak salah. Nah, itu benar-benar kerasa banget imbasnya. Sosial media agensi yang tadi saya handle, beberapa sudah mulai pupus lah, banyak yang nggak perpanjang karena mereka juga nggak bisa. Akhirnya saya manuver, Mas, mikir. Nah, waktu itu kebetulan saya udah berkeluarga, Mas. Nah, ini di rumah saya itu anak saya lagi bermain kelereng. Nggak bermain kerikil, kecil-kecil. Oh iya, Bro. Nah, terus salah satu teman bikin konten di TikTok, Mas. Konten apa? Saya nggak bisa nunjukin wajah nih, malu nih, nggak pedean lah gitu. Terus bingung nih, mikir. Oh, saya dulu pernah bikin video-video iklan produk gitu, Mas. Kalau di awal tuh yang lama banget tuh ada yang Tenggo, tapi kayak spec ad gitu. Oh iya. Cuma inisiatif ad yang saya bikin untuk portfolio aja. Nah, terus kemudian saya kepikiran untuk bikin kayak gitu lagi. Nah, lihat kerikil di rumah tadi ketika anak saya bermain, wah, wes lah bikin yang serius-serius, nggak ada yang notice nih, nggak ada yang ngeliatin, bikin Tenggo, bikin apa, nggak ada yang notice. Nah, ngeliat kerikil, gimana kalau kerikil ini tak iklanin aja gitu. Oke, caranya biar kerikil tak buat video iklan, Mas. Bagaimana kerikil itu menjadi menarik. Jadi poinnya adalah saya mencoba membuat video di mana supaya ketika orang lihat video itu mereka tertarik beli kerikil gitu, asumsi saya. Ini iseng sebenarnya. Saya iseng. Karena saking butuhnya tadi lah daripada nggak ngapa-ngapain kan. Saya beli akuarium bla 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 bla, saya terus kemudian bikin video kerikil itu dan saya upload di TikTok, Mas. Iseng saya upload dan tiba-tiba dalam satu malam tuh notifikasi itu terus, Mas, gak ada berhentinya. Saya benar itu kerikilnya mau bikin kayak gimana itu bentukannya? Video iklan. Ya, maksudnya angle-nya seperti apa, terus pesannya apa? Ada audionya apa? Oke, menarik nih. Biar ada bayangannya sih. Jadi kerikil itu kan saya berasumsi bahwa kerikil itu hal kecil gitu, Mas. Memang orang lihat kayak itu gak ada value-nya gitu. Cuman kita ngelihat dari satu sisi saja. Nah, di video itu saya narasikan bahwa kerikil itu adalah salah satu variabel di mana kalau nggak ada ini nggak akan ada bangunan-bangunan besar di kota. Nggak akan ada semua infrastruktur yang kita lihat di jalan dan sebagainya. Nah, itu yang saya coba taruh di situ. Dan orang-orang ternyata dapat nih. Orang paham. Oh iya benar juga ya gitu. Kok kepikiran gitu. Benar. Nah, dari situ rame, Mas. Rame itu banyak banget yang ngontak banget tiba-tiba mau order video.
ada yang mau bikin alat apa pemadam kebakaran, bahkan sampai ada kontainer disuruh dibikinin iklan kayak gitu, macam-macam. Itu dari TikTok ya? Kamu upload? Dari TikTok. Itu belum pernah upload TikTok sama sekali. Udah saya. Udah cuman gak rame. Nggak rame Mas, karena dulu waktu di sosmed kan saya waktu nge-handle klien, saya belum bener-bener fokus, cuma mirror aja. Oh iya. Konten klien tak post di situ, kayak gitu ngebantu-bantu lah, siapa tahu FYP atau apa, saya masih awam banget dulu. Nah kemudian setelah itu, boom, baru nih banyak banget yang ngontak. Terus saya mikir, ini chance ini hidup nih. Gitu. Berarti mereka rata-rata minta dibikin video iklan nih. Ide iklan. Dan saya ingat betul orang pertama kali yang ngontak saya itu Mas Rifat, itu istrinya Mbak Poppy Bunga. Oh Poppy Bunga, ya. Nah dari situ saya se-powerful ini ya TikTok gitu. Terus akhirnya saya mulai bikin konten dan terus saya bikin terus Mas, beberapa ya juga dari klien udah mulai masuk, beberapa endorse dan sebagainya, saya bikin terus dan boom terus, dan sempat awal-awal itu sempat dapat berikutnya itu kalau nggak salah produk makeup deh, dapat 6 juta views waktu itu. 6 juta views. Okay. Nah, ada semakin ini lagi kencang lagi Mas. Itu berarti klien minta dibikinin video itu, dia post sendiri apa kamu juga post Mas kewajibannya? Saya itu bukan kewajiban, cuman portofolio doang kan? Awal-awalnya cuma saya pengen ceritain proses saya gitu Mas. Saya bikin video iklan ini nih gitu. Prosesnya kayak ini kayak gini. Jadi itu tuh sebenarnya kalau BTS-nya tren awal tuh memang dari orang barat sih. Yang bikin tuh kalau nggak salah yang paling sering muncul itu Daniel Silver di YouTube dia. Di YouTube, terus kemudian masuk di Indonesia, akhirnya banyak yang niru. Maksud saya. Saya juga bikin juga akhirnya. Nah, dari situ ketika mulai boom itu akhirnya mulai dapat nih in stream, bahkan ada beberapa klien yang mereka itu sengaja endorse tapi bentuknya BTS kayak gitu. Karena memang secara algoritma waktu itu bagus banget Mas. Oh, yang matangnya kamu kasih mereka, terus BTS-nya yang nampilin kamu. Betul. Gitu ya. Itu order lain lah berarti ya. Betul. Jadi BTS terus nanti ending tak kasih hasil gitu kan. Terus rame banget itu Mas. Nah, saya paling tinggi tuh per 2023 kalau nggak salah. Itu satu video saya sempat dapat 25 juta views. Viewsnya itu dari 25 juta. 25 juta Mas. Ya. Produk apa, makanan atau itu parfum Mas. Oh, parfum. Dan ya seneng banget sih lain iya lah segitu 25 juta ya. Nah, saya pun nggak expect gitu karena niatnya awalnya itu kan karena kita cuma main-main untuk nggak main-main sih, serius juga. Cuman intinya bagaimana kita se-enjoy mungkin ketika kita bermain bikin. Tapi tenanan gitu. Betul, gitu Mas. Akhirnya terus berkembang. Nah, akhirnya saat ini apalagi dengan berkembangnya teknologi terutama di AI, akhirnya saya juga mulai mendalami ke situ juga. Kita nanti ngobrol lebih dalam lagi ya. Wah, siap. TikTokmu berarti followernya berapa sekarang Mas? Saat ini 140.000 berapa gitu aku lupa. Apa namanya? @dinprasetyo.id. Din Prasetyo ya. Itu berarti nama apa produk kamu juga itu atau emang personal brandingnya? Personal branding. Kalau studio kreatif visual. Siap. Menyebut diri seorang digital creator itu perkapan? Sebenarnya apa ya? Mungkin bisa dikatakan pas ketika mulai TikTok mulai bergerak ya Mas, mulai naik, mulai ini, dan sebenarnya yang namanya di dunia content creation itu ya tetap ada proses pasang surut lah, naik turun. Waktu setelah TikTok naik ya tadi Mas, TikTok naik pun juga ada fase turun lagi. Itu kamu udah bikin itu tadi yang apa namanya, kantor kamu apa namanya Mas? Kreatif visual. Itu udah ada? Sebelum itu mendekati Mas, mendekati. Nah, ada hal seru lagi nih Mas. Nah, waktu itu sempat ada satu tim dan kita hire jadi pegawai juga, dan akhirnya bantu saya beberapa kali. Setelah viralnya TikTok itu ya? Viral pertama kali, dan di situ mulai jalan nih Mas, jalan. Cuman kadang-kadang kan masih belum serapi sekarang lah. Ketika masih awal dan masih di rumah dulu. Nah, kemudian ngalamin fase lagi paceklik lagi nih Mas. Algoritma kan selalu kayak gitu. Pasang surut lah ya. Ini pas paceklik terus apa yang dilakukan? Nah, paceklik ini akhirnya saya mikir lagi nih Mas. Saya cari-cari beberapa platform yang kemungkinan yang belum saya upload gitu. Itu yang ada pikiran saya waktu itu. Beberapa konten akhirnya saya mirror ke YouTube. Waktu itu YouTube Short udah mulai rame kan. YouTube Short gitu kan. Saya iseng mulai upload lagi nih, dan saya bikin hal konyol lagi. Apa itu? Tadi udah kerikil ya, sekarang semen. Enggak.
Jadi tiba-tiba saya kepikiran ada salah satu teman, Mas bikin ini kayak gini gitu. Apa tuh? HP rusak gitu. HP rusak. HP rusak. Saya bikin video iklan tapi HP rusak. Nah waktu itu yang saya pakai adalah iPhone 4S Mas. Yang rusak. Rusak. Oke. Kan orang punya historis ya, punya punya pengalaman dengan iPhone 4S banyak banget lah. Kita punya experience tentang itu. Nah otomatis saya kemudian saya bikin Mas video iklan tapi HP-nya iPhone 4S tapi rusak gitu. Awal-awal biasa sih normal iklan biasa, tapi di tengah-tengah itu voice over-nya saya ubah bahasa Thailand. Oke, karena rusak ya. Rusak. Biar lucu, biar kan lucunya dapat gitu. Awalnya nih Mas, coba ceritain Mas. Nah, voice overmu gimana coba? Bahasa Inggris Mas. Oh bahasa Inggris. Awalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, terus di tengah-tengah itu pakai bahasa Thailand karena rusak. Ah benar. Oke. Tak ubah ke bahasa Thailand dan waktu itu juga kayaknya pengisi kalau yang di HP rusak itu ada teman dulu bekas punya radio juga. VO-nya teman. Oke. Kita collab terus aku butuh bantuan dia untuk ngisi voice over bahasa Inggris di depan terus kemudian tak ganti pakai AI itu voice overnya bahasa Thailand itu. Oke. Nah disitulah kaget saya juga ketika saya upload di short itu boom Mas. Itu visualnya gimana berarti? Ya video vertikal kalau nggak salah, formatnya vertikal. Terus intinya saya menampilkan AP, intinya dia mau gerakin gitu atau gimana? Dia rotate dia kayak beauty shoot gitu awal-awal. Terus dia rotate dan sebagainya ala-ala video-video produk gitu kan. Nah kemudian setelah di Thailand itu ternyata banyak yang respon, banyak yang kok ternyata Thailand kok jadi Thailand belum dan di shot tuh rame banget Mas. Rame kalau nggak salah saat ini 30 juta views kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu ya. Saya agak sedikit lupa sih. Itu 2023. 2023 betul. 2023 dia naik terus banyak banget yang ini akun YouTube saya tuh saya ingat betul dari 700 subscriber dalam ketika itu boom itu jadi 10k Mas dalam bulan Agustus. 700 sampai 10.000 ya. Ya. 10.000 dan akhir bulan Agustus itu langsung dapat 100.000k. Wah luar biasa. Untuk saat ini itu udah beberapa bulan doang ya? 1 bulan Mas. 1 bulan. 1 bulan. 100.000. Langsung dapat apa itu? Silver ya? Silver play button. Dan saat ini udah 490k. Itu satu video tok padahal ya? Iya. Satu video itu boom, tak susulin Mas. Nah, waktu itu teman saya langsung bilang gini, Mas, uploadnya 1 hari 1 aja. Nah, saya kepikiran karena saya baru boom kan, engagement kan baru bagus gitu. Video-video yang nggak ngangkat, tak upload ulang Mas. Maksudnya itu yang dari platform lain atau yang di YouTube? YouTube. Oh, hapusnya upload ulang. Betul. Sebenarnya udah upload, cuman memang nggak boom gitu loh. Re-upload ya. Re-upload lagi karena engagement masih bagus, langsung didistribusikan sama pihak YouTube. Naik semua Mas, jutaan semua dalam waktu luar biasa. Langsung naik dan dapat waktu itu Mas saya masih ngerasain sekali sistem bonus dari YouTube Short. Sekarang kan berubah Mas jadi AdSense juga kalau yang Short. Oh, dulu nggak AdSense? Bukan, sistemnya bonus Mas dulu. Oh, dapat berapa bonus kalau? Bonus pertama saya ingat banget 3 juta Mas. Itu per apa berarti? Per views berapa gitu? Views. Viewsnya dapat sekali pas viral awal itu dapat 3 juta terus setelah itu berubah jadi AdSense. Oh, sekarang di AdSense semua. Jauh lebih kecil kalau sekarang Mas. Iya, kalau AdSense kan lebih memperhitungkan durasi juga. Durasi dan geografis. Kita di Indonesia kalah ya Malondo ya. Kalau nggak podcast sulit. Oh sekarang podcast ya yang lebih enak. Podcast karena durasi panjang ya. Durasi panjang Mas. Oh iya. Durasi panjang game dan sebagainya kalau di Indonesia masih bagus banget. Oke, siap. Untuk di Indonesia saya ya cuma ngandelin bagaimana dapat exposure Mas. Terus efeknya ke orang yang pakai jasa kamu ketika shortnya itu naik. Ada beberapa yang testimoni mereka appreciate banget, senang banget katanya ada peningkatan itu. Saya sebenarnya nggak janjiin gitu loh Mas, kan itu biar market aja. Ya saya nggak bisa janjiin itu akan meningkatkan itu. Saya yang bisa janjikan adalah saya akan bikinkan video iklan gitu. Nah untuk mendapatkan engagement yang lebih bagus ya namanya video iklan harus diiklankan lagi kan gitu. Iya benar. Metodenya kan gitu. Nah, tapi beberapa dari BTS itu ketika naik mereka pun dapat ini. Ada salah satu yang tadi tak ceritain yang sempat kemarin viral 25 juta itu akunnya tuh saya ingat masih 100 biji followernya di TikTok Mas. Baru upload 1. Saya boom itu dia dapat 30k kalau nggak salah akunnya. Naik dia followernya Mas, nggak tahu netizen itu. Nah, terus dari situ ketika YouTube naik udah semakin berubah lagi, nah baru situlah saya punya studio itu. Tuh, akhirnya bikin itu yang namanya apa tadi? Kreatif visual. Tulisannya itu C pakai C. Kreatif
visual. Bahasa Indonesia, Bahasa ya, Indonesia. kreatif visual. Dan itu menyediakan jasa. Pembuatan video iklan produk. Oke, itu doang, nggak ada maintenance apa gitu. Enggak. Dulu di sosmed sempet pas awal saya buka jalan itu kan karena untuk jalani sosmed gitu Mas. Masih tapi corporate. Skalanya udah saya naikin. Cuman di sosmed itu salah satu yang paling tricky itu karena memang kita durasi panjang itu sering banyak hal miskomunikasi dan sebagainya. Oke, iya. Kan dia namanya kondisi bisnis kan nggak bisa sustain dan sebagainya. Kadang kita perlu ketika down dan sebagainya perlu strategi lagi dan sebagainya. Oke, siap. Akhirnya berdirilah itu. Dan itu berapa orang itu berarti? Dulu awal itu ada sekitar 4. 4 ya? 4, terus beberapa teman-teman saya hire as a team, terus dengan berbagai posisi. Nah, kemudian saya as director waktu itu, terus jalan 1 tahun masih ada sosmed, dan setelah itu saya benar-benar fokus ke video aja. Oke, berarti sekarang fokusnya adalah pembuatan video ya. Betul. Berupa apa aja? Video iklan aja, iklan produk. Khusus iklan ya? Iklan produk. Oke, siap. Dan itu malahan ya, jadi spesialis ya malahan ya. Spesialis. Jadi nggak gerambiang kemana-mana. Betul. Ya. Oke, siap. Terus itu berarti sejak tahun 2023. bulan tengah-tengah bulan itu. Tengah-tengah lah. Oke. Sampai sekarang. Oke, sampai sekarang ya. Betul. Siap. Terus apa namanya? Semenjak itu berdiri, pasang surut ada. Masih tetap. Jadi namanya dunia. Terutama kemarin 2024 juga ada perlambatan karena politik kan Mas. Politik pemilu dan sebagainya, perang dan sebagainya kan juga berimbas juga kan. Dan ya sedikit perlambatan lah. Cuman nggak sesignifikan separah dulu. Masih bisa tetap jalan karena sudah ada kalau sekarang udah ada fasilitas, udah ada studio dan sebagainya, saya tetap bisa create konten dan sebagainya. Oke. Berarti bisnis ini menjanjikan nggak ke depannya? Menurut saya sih menjanjikan sih, karena saya masih di situ. Nah, untuk saat ini saya masih expand lagi sih Mas, karena ngeliat kan semenjak ada AI itu pun saya itu ancaman gak sih AI buat bisnis kreatif gini? Buat saya sih ini adalah something yang sangat-sangat membantu banget, terutama kita yang namanya manusia kan banyak kekurangan nih Mas, terutama di dunia kreatif. Nah, namanya itu juga sangat orang membantu saya dalam berbagai aspek akhirnya saya bisa bikin model sendiri, bikin talent sendiri, terus kemudian juga lebih cepat gitu Mas untuk eksekusi, karena kita juga bisa brainstorming kan dengan AI untuk saat ini. Dan sekarang pun ada beberapa project yang sudah jalan dan itu based AI dan corporate juga. Kan sekarang misalnya ini kan banyak aplikasi yang ngelibatin AI dan pada end user ini udah bisa bikin sendiri tuh iklan. Betul. Itu ancaman dong berarti. Oke. Jadi gini Mas, secara general ya, tapi secara kita ngomong secara eksplisit dan detail itu beda Mas. Karena AI itu menurut saya ada tool dan perlu polish dan perlu basic knowledge untuk pendalaman lebih dalam lagi, supaya dia itu bisa diatur lah gitu. Nah endingnya kayak gini Mas, mungkin memang akhirnya threshold dari kita pengguna dan mungkin kita yang bekerja di dunia kreatif itu nggak bisa general, harus benar-benar lebih gitu loh Mas. Gak bisa misalkan asal iklan aja gitu, harus bisa dilebihkan. Berarti harus punya nilai yang lebih ya daripada AI itu ya. Karena kalau misal kita ngomong biasa-biasa aja, AI pun sekarang udah bisa. Udah gitu. Biasa aja ya. Betul. Harus dinaikkan lagi. Nah kalau dari kreatif ini tadi kreatif apa? Kreatif visual. Visual nih nilai lebihnya apa Mas? Waduh, itu agak tricky ya. Ya nggak apa-apa lah. Jadi memang saat ini kan memang fokusnya di produk B-roll Mas. Karena memang sebenarnya kalau kita ngomongin industri iklan kan memang banyak segmennya, banyak yang memang ada yang 3D, ada yang di TVC, ada yang di ini. Nah, untuk saat ini kan memang saya fokus untuk B-roll itu ke iklankan sosmed, dan biasanya ada juga yang mereka digunakan untuk campaign di marketplace Mas. Marketplace itu butuh juga iklan untuk produk, misalkan cara penggunaan dan sebagainya, itu kan butuh video Mas. Benar. Nah itulah saya masuk di situ. Nah kemudian tapi juga sekarang sedang memperluas untuk support PH-PH lain. Itu misalkan mereka ada support kebutuhan untuk enhance konten mereka atau iklan mereka, kita pun juga bisa bikinin dengan AI. Gitu. Sementara ini pasarnya lebih banyak di mana Mas? Banyak kan tetap Jakarta Mas. Jakarta ya malahan ya. Sempat juga dapat Malaysia waktu itu, Malaysia dan sekitarnya. Tapi masih kalau negara lain kebanyakan masih Malaysia. Malaysia ya. Dan kalau Indonesia ya Jakarta tetap ya. Paling banyak. Semarang malah jarang.
Gitu. Timmu kan berarti sekarang ada 4 mas ya? Ya. 4. Nah itu tugasnya apa aja? Oke. Tapi untuk saat ini udah tinggal 3 sih mas. 2, tinggal 2. 2 sama berarti 3 sama kamu berarti mas? Iya betul. Oke, kalau kamu kan pasti direkturnya ya. Oke, yang 2 ini apa? Rizaldi itu as editor juga, Editor, dan juga kadang syuting juga itu Rizaldi, dan si Ilham juga sama nge-shoot juga, kadang juga bantu-bantu untuk edit juga. Edit juga ya. Oke. Terus proses kreatifnya berarti misalnya ada klien masuk ya dari kamu dulu langsung mas ya. Nah itu ide rembukan apa gimana? Kalau ide kan biasanya klien itu udah bawa brief mas. Oke. Mereka udah bawa brief, kecuali mungkin kalau ada beberapa project yang memang itu kelasnya memang mereka butuhnya TVC dan sebagainya, otomatis saya pun ngundang temen tim lama dulu yang di kantor lama Tambah dulu. pasukan dulu ya. Pasukan dulu untuk brainstorming. Kalau ketika bebannya memang itu perlu harus brainstorming, saya biasanya brainstorming sama tim. Oke. Tapi kalau misal untuk produk yang memang udah saya sempat bikin, udah pernah bikin, nah kebanyakan yang cepat eksekusinya itu ketika mereka masuk udah bawa referensi itu video saya sendiri. Mas saya pengen dibikinin yang kayak gini ya. Modelnya udah, gini betul. gitu. Oke. Ya udah pernah kamu buat mas kayak gitu. Otomatis itu lebih cepat mas untuk eksekusinya karena mungkin dari sisi produknya juga treatmentnya hampir sama kayak gitu. Mungkin tapi cuma sedikit angle dan sebagainya berubah kayak gitu, moodnya sedikit berubah gitu toh. Tapi kalau yang storytelling, yang butuh talent dan sebagainya, itu memang butuh brainstorming, butuh ngobrol. Oke, sama tim. berarti menyesuaikan Project. projectnya apa dulu nih ya. Biaya juga beda lah ya. Tapi yang paling banyak ini ya main biro-biro itu tadi. Biro itu intinya dia yang bisa buat daily hidup sehari-hari Itu lah. durasi berapa lama biasanya kayak gitu? Durasi biasanya 15 detik sampai 55 detik per Oke, lama. 15 sampai 55. Nah, Betul. itu biasanya proses dari mulai ambil gambar sampai editing biasanya berapa lama ngasih waktunya? Kalau untuk B-roll aja sih paling lama sekitar 12-14 hari. 12-14 hari. Oke, 2 minggu lah kurang lebih ya. Itu possible. Oke, kalau TVC biasanya Wah itu lebih lama. lebih lama lagi ya. Kadang 2 bulan itu yang kayak paling cepat kan. Kadang 3 bulan. Rata-rata 3 bulan sih. Biasanya apa masih kesulitannya kok bisa waktunya Banyak banget mas, karena otomatis kan itu lebih detail pertama dan mereka pun juga kadang juga ada kebutuhan ini kebutuhan itu. itu belum revisi ya segitu ya? Udah final sih. Udah final ya? Oh, oke. Revisi biasanya di bulan kedua, kan bulan pertama untuk eksekusi dan sebagainya, bulan kedua biasanya untuk sudah mulai preview dan sebagainya. Nah kalau misalnya udah aman di bulan kedua kadang-kadang udah selesai. Oke. Tapi kadang-kadang juga ada banyak hal yang di luar kontrol kita juga kadang mas. Nah itu biasanya extend sampai bulan ketiga. Oh, oke. Kadang-kadang kalau udah kejar-kejaran deadline ya 1 bulan harus jadi ya, kadang iya. Gas ya. Nah gimana? Permintaan lah Permintaan ya. mas. Permintaan dan lebih gede mesti kalau berani bayar waktu. Oke. Terus apa namanya mas? Selain ngerjain ini kalian masih tetap ngonten nggak YouTube. di YouTube ya? Itu apa kontennya sih? Di channel saya sekarang lagi build lagi mas. Sekarang kalau yang main kan di video produk tadi B-roll dan sebagainya. Yang lagi tak build itu ada di AI. Apa itu? Tutorial tentang AI, basic knowledge tentang Cara AI. menggunakan AI itu. Betul. Dan Oke. saya juga coba mendalami ke AI film sih mas. Bikin film tapi pakai AI, full AI. Full AI dari apa aja itu? Short film. Kalau toolnya banyak banget mas. Jadi saya hampir kalau yang mainstream yang saat ini adalah di permukaan itu hampir rata-rata saya pakai. Oke, itu berarti ini ya apa ya namanya kolaborasi dari beberapa AI Betul. untuk membuat sebuah film gitu. Betul. Oh, Untuk nggak 1-2 ya? Betul. Oh iya. Nah, iya. itu kemudian saya submisi juga ke festival film. Ada festival filmnya juga, Mas. Di festival film AI gitu. Oke, ada. Ada. Tapi short gitu, short film. Ada beberapa juga yang mereka approach terus minta, "Mas, bahasa Inggris ya, Mas. Mas, ini filmnya oke nih, tolong submit dong. Ini kita lagi ada festival nih, datanya tanggal ini." Oke. Karena mereka approach, terus saya juga submit. Dan yang saat ini juga ikut beberapa platform untuk kreator program mereka. Ada beberapa platform seperti kalau yang sering muncul mungkin kayak Runway, terus kemudian kalau yang di China itu ada Kling dan Hailuo gitu, Minimax atau orang yang sering sebut itu karena mereka ada kreator program dan saya join ke situ. Dapatnya apa, Mas? Ya kalau salah satu privilege-nya sih kalau mereka ada early access
update baru kita dapat early access Mas. Kita bisa pakai itu dan unlimited. Jadi mau pakai sampai kita wah gitu mereka udah nggak dibebasin lah. Bahkan kalau semakin kita sering pakai dan semakin kita create something dari itu mereka semakin senang. Itu ya dari sisi saya sangat kebantu Mas kita untuk saya suka bikin dan mereka sudah provide itu ya sangat membantu sekali sih. Oke, siap. Nah, terus untuk cara nih Mas, cara kamu udah beberapa kali viral ya, TikTok udah pernah, YouTube udah sering. Itu ada langkah khususnya biar kita bisa terlihat banyak orang. Yang pertama sih saat ini sih saya sebenarnya sering memberikan analogi yang sederhana Mas. Ketika pengen dinotis di algoritma pun juga sebenarnya adalah respon dari behavior penggunanya kan. Ketika menurut algoritma itu penggunanya tertarik pada suatu konten itu dinaikkan sama si algoritma kan gitu. Nah, sederhananya sih begini Mas, ketika kita duduk di suatu kafe kan, misalkan kita penyiar radio nih Mas, misalkan kayak Mas Eka penyiar radio dan sebagainya. Ketika di samping mejanya Mas Eka itu ada orang ngomong kenceng banget misalkan, saya tuh penyiar radio loh, kemarin 5 tahun bayangin. Noleh nggak Mas Eka? Noleh pasti. Kenapa? Menurut Mas Eka tuh relate. Gitu. Jadi ketika kita create konten itu kita harus tentukan dulu Mas, target market kita siapa. Karena kadang banyak konten kreator itu yang mereka langsung bikin dulu tanpa memahami siapa target market gitu, goalsnya apa, ketika kamu viral nanti kamu mau ngapain gitu. Nah, mungkin saya awal-awal juga dulu gitu, tapi lama-lama saya mulai harus ngeset goal nih. Set saya adalah perusahaan nih, corporate dan sebagainya yang saya sasar, otomatis kontennya harus seperti ini. Nah, itu harus tentukan dulu. Nah, setelah ditentukan, maka kita create something yang atau riding the wave kalau istilahnya itu ngikutin apa yang lagi tren. Itu paling gampang. Misalkan kayak kemarin Squid Game lagi naik, bikin konten yang deket-deket dengan itu, pasti naik kok. Nah, kemudian kalau saya di AI kan kemarin yang sempat naik itu karena saya nyenggol salah satu anime yang lagi naik itu kalau masih kamu mungkin nonton anime dan kalau sering nggak nonton sih. Nah itu lagi naik banget. Saya coba bikin cosplaynya, tapi pakai AI, full AI. Saya buat serealistik mungkin. Kostumnya itu ya. Tapi pakai AI terus. Untuk openingnya Mas, opening animenya kan biasanya ada musiknya kan, ada karakternya. Saya bikin pakai AI, tak buat realistik Mas. Nah, itu naik di TikTok, naik di YouTube, naik. Itu salah satu untuk di AI. AI pun juga sama pendekatannya, tetap sesuatu yang relate, yang lagi happening, yang lagi dipikirin banyak orang, diomongin itu akan lebih mudah. Nah, berikutnya tanpa itu pun bisa juga dengan sesuatu yang memang punya memori tersendiri atau punya pengalaman tersendiri bagi setiap orang, itu akan cepat naik juga. Memorable gitu ya. Memorable. Jadi orang akan notice. Nah, pokoknya kalau nggak sesuatu yang wow, itu sesuatu yang bikin orang kaget, tertawa lah. Itu pasti naik. Tadi awal itu tadi ikuti tren ya. Tren yang ada itu akan lebih dilirik oleh algoritma. Betul. Yang kedua adalah yang ada memori sama orang-orang. Betul. Contohnya apa Mas? Kayak apa itu? Contoh ini salah satu hal ya Mas, kalau di yang sering saya senggol-senggol beberapa kali itu ada bahkan beberapa konten tuh viral. Ini tadi yang soal AI ya Mas. Nah, misalkan AI dulu kan kita anak milenial pasti sering punya pengalaman di mana setiap hari Minggu nonton kartun Doraemon gitu kan. Bahkan itu dari jam 7 sampai jam 12 anime Pimen tuh jam banyak 7. banget. Betul, Pimen kan. Terus ada Ninja Hattori dan sebagainya. Jam 9. Kita punya pengalaman itu semua gitu Mas. Bayangin ketika Mas Eka mungkin lihat itu di sosial media tapi dibikin live action Doraemon atau Ninja Hattori dibuat lucu atau mungkin cuma sekedar lewat aja, pasti kita akan berhenti minimal sejenak gitu. Notice, wih Doraemon ada live actionnya gitu, minimal gitu. Terus Pimen ada live actionnya kan gitu Mas. Nah dari situ otomatis kita akan engage, dan ketika engage kita itu akan dianggap algoritma bahwa konten itu menarik gitu. Baru itu di-boost oleh algoritma. Itu contoh sederhananya. Nah, sebenarnya banyak banget sih Mas kalau di soal eksplorasi konten ya. Apa yang lagi hype, lagi happening dan atau mungkin yang punya experience tersendiri pasti akan sering naik. Ya memang harus riset sih Mas. Tapi hebat ya algoritma bisa moco kayak gitu ya. Nah. Variabelnya kan ada beberapa kayak like, comment dan retention rate juga Mas. Bahkan kadang-kadang terutama ini Mas yang perlu disiapkan ketika kita jadi content creator itu adalah dibenci atau dapat hate speech, hater dan sebagainya. Itu justru kalau kita
aware kan, itu menjadi benefit tersendiri buat kita. Oke. Kan kita juga tahu banyak konten kreator mungkin yang di pusat ya, mereka malah nge-trigger itu supaya dicaci nih. Oh, memang sengaja. Aja. Karena itu keuntungan buat mereka. Ada sebagian mereka yang cerita kalau ketika dapat bikin kontroversi kayak gitu, naik banyak endorsan. Memang kayak gitu faktanya. Gitu, ya. Dicari kan adalah ramainya, Mas. Nah, itulah netizen kita saat ini. Nah, makanya itu dimanfaatin oleh beberapa konten kreator. Nah, yang pasti apapun konten kita itu pasti ada hate komennya, Mas. Pastilah. Saya sempat baper dulu juga. Dikatain apa? Wah, gitu anak SD aja bisa bikin gitu. Itu konten apa, Mas? Ya yang video produk itu. Nggak pro, ini amatir gitu. Mau bales gak? Awal-awal saya balas, Mas. Saya bikin konten juga balasan gitu. Oh, balas saya pakai konten. Pakai konten. Komennya saya naikin, terus saya bikin konten. Rame itu, banyak yang bantu, banyak ini. Terus lama-lama bahkan malah tak komporin lagi kalau sekarang. Tambah tak bikin panas. Biar semakin ini gitu kan. Nah, karena algoritma kan bahkan kadang-kadang kita tuh ada juga yang mereka yang hobinya cuma nonton aja tanpa nge-like, tanpa komen. Kan retention rate juga dihitung, Mas. Oke. Dihitung juga. Jadi intinya semakin kita bikin orang berhenti nonton konten kita, semakin kita akan dicintai sama algoritma. Kayak gitu. Kan poinnya adalah bagaimana mempertahankan orang atau pengguna sosmed itu bertahan di platform itu kan gitu, Mas. Semakin kita piawai untuk membuat mereka bertahan nonton, ya wes itu kita akan diprioritaskan. Dicintai algoritma ya. Betul gitu. Oke. Siap. Terus apa namanya? Ketika kita sudah ini ya, maksudnya udah mencoba tadi kayak tadi mencoba yang memori, terus yang lagi viral kita ikutin. Terus langkahnya apa lagi? Langkah berikutnya adalah terus bikin, Mas. Oke. Jadi tetap bikin karya. Betul. Gitu ya. Karena gini, Mas. Kadang-kadang yang saya pelajari ya, Mas, ini salah satu bukti nyata. Ketika kita mungkin setelah viral nih, Mas. Kadang-kadang kan sibuk banget. Nah, adalah waktu itu juga sibuk banget dan akhirnya jarang bikin konten. Ketika kita jarang bikin konten, follower itu pasti turun, Mas. Banyak yang unfollow gitu ada. Karena menurut mereka wah nggak produktif nih channel. Nah, idealnya berarti berapa hari sekali kita upload? Jadi yang diharapkan dari platform pun semakin, misalkan kita bisa upload daily content itu semakin bagus. Karena potensi kita untuk FYP atau istilahnya FYP itu semakin tinggi gitu, Mas. Algoritma cinta juga itu cinta. ya. Setiap hari ya. Bikinlah terus setiap hari gitu. Cuman kan kita punya batas ya, Mas. Kadang sibuk lah ya. Sibuk, ada kerjaan, dunia nyata. Berarti maksimal seminggu sekali harus store lah ya. Harus store. Minimal seminggu sekali satu konten itu harus ada sih untuk mempertahankan eksistensi di sosmed itu sendiri gitu. Oke, siap. Agar tidak dibenci algoritma. Betul, itu masalahnya, Mas. Kalau orang mah selama kita masih relate aja mereka senang-senang aja gitu. Tapi kalau algoritma kan beda lagi, udah robot gitu loh, Mas. Mereka nganggap wah ini udah nggak produktif, nggak usah lah. Mesin ya itu ya. Oke, siap. Dan saat ini sebenarnya siapapun bisa lah jadi content creator, ada kesempatannya. Dan siapapun selama mau dan apa ya, benar-benar konsisten di situ tetap bisa. Tapi sekarang itu ada tren gini loh, Mas. Aku ngalamin ini kayak banyak yang nonton, yang like juga banyak. Cuman tidak seimbang dengan orang yang follow. Iya kan? Itu kenapa ya? Mulai gitu. Jadi mungkin karena ini sih, Mas. Orang mulai aware saat ini. Saya yakin tingkat keinginan orang untuk jadi content creator sekarang tuh pasti meningkat. Banyak orang pengen ke arah situ. Iya, benar-benar. Dan itu sebenarnya pola lama sih, Mas. Dulu di Instagram juga sempat kayak gitu. Awalnya di Instagram dulu ketika awal saya masuk, TikTok tuh masih gampang banget nyari follower. Saat ini udah mulai beda nih. Atau aneh sekarang ya. Udah mulai beda, Mas. Behavior mereka udah beda. Jadi mereka nggak langsung gampang follow, tapi ya udahlah asal lewat aja like, komen. Bahkan mereka cara menandai kita ya dengan kadang-kadang nge-DM. Di DM supaya apa? Itu masuk di DM mereka tanpa mereka follow. Kayak gitu. Ketika kita upload, engage ke mereka. Itu ada salah satu pola yang saat ini tak lihat ya. Nah, jadi apa ya? Memang untuk mengkonversi ke follower itu memang tricky sih, Mas. Tapi menurut saya itu bukan jadi fokus. Bukan fokus ya? Itu nggak ngefek? Nggak ngefek, Mas. Saat ini follower itu nggak berimbas banyak. Gitu. Karena follower pun misalkan ada 100.000 orang nih follow kita, tapi
mungkin yang engage 10% ya Mas. Ya otomatis ketika kita upload didistribusikan ke 10% itu. Sisanya enggak. Malah percuma ya. Betul. Jadi poinnya adalah bagaimana berfokus ke performa setiap konten. Udah abaikan followers, abaikan ini, pokoknya bagaimana konten itu performanya bagus setiap konten. Oke, biar bagus kita harus Riset dan benar-benar relate. riset dan harus relate. Ya. Oke. Semakin relate, semakin benar-benar tajam dan memang itu apa ya sesuai target market pasti boom kok. Oke. Gak butuh waktu lama Mas. Siap. Seperti itu. Oke, terakhir Mas, ini udah mepet banget. Harapan dari jenengan ini ya, di tahun 2025 ingin menjadi apa? Jujur saya tadi saya pengen lebih eksplorasi di AI sih Mas, pengen apa ya mendalami dan explore, bahkan saya ingin coba untuk expand lagi service saya ke luar. Kayak Luar gitu. negeri. Luar negeri. Pengen ke sana sih untuk saat ini arahnya, karena memang dengan AI ini sangat-sangat powerful. Kita bisa berkomunikasi dengan orang luar dengan mudah, ada ChatGPT dan sebagainya. Itu salah satu tool yang powerful yang harus dimanfaatin gitu menurut saya. Nah, paling pesan saya untuk warga kita sendiri terutama di Indonesia, karena menurut saya saran saya lebih apa ya, lebih terbuka aja, lebih open minded, dan jangan takut bahwa AI itu bakal menggerus pekerjaan kita. Justru malah itu akan menjadi salah satu benefit buat kita untuk apa ya, naik. Misalkan kemungkinan kita ngomong secara ekonomi nih Mas, misalkan kita memang negara berkembang nih saat ini, cuman dengan AI itu kalau kita benar-benar bisa memanfaatin itu bisa jadi something gitu Mas, kita bisa mampu bersaing di situ. Ini ngomong yang lebih makro lagi, lebih serius lagi nih. Cuman secara individu pun saya merasakan benar-benar hal yang luar biasa, di mana keterbatasan saya banyak yang ketutupi di situ dengan adanya AI. Semua bisa lebih cepat, ada beberapa kalau ngomongin video kan kita bisa shoot bahkan tanpa harus seribet dulu. Banyak hal yang kebantu untuk saat ini, dan itu momentum yang tepat untuk kita beranjak gitulah. Ya, pokoknya gimana cara kita bisa mengendari AI itu lah ya. Itu akan sangat membantu kita. Bahkan justru akan menjadikan sesuatu buat kita gitu Mas ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Dinda Prastya udah mau mampir, sangat banyak ilmu yang kita petik Kang Mas Bayu. Nanti kalau sempat mampir-mampir lagi Mas. Boleh. Ngobrol tentang AI ya, ini boleh, menarik ini. Oke, sehat selalu Mas. Salam buat teman-teman di studio. Ya. Dan Kang Mas Bayu setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Jateng Radio. Ya.